Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori behavioristik Ivan Petrovich Pavlov. Kami dari kelompok 6, dengan saya sendiri Rizka Ayuwanda dan ketiga teman saya, Hayatun Nufus, Muslimatul Haq, dan Anggi Regia. Kepada Anggi Regia, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada Rizka Ayuwanda. Sebelum menjelaskan teori Ivan Pavlov, saya Anggi Regia akan menceritakan sedikit biografi beliau. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, yaitu desa tempat ayahnya Peter Dmitrievich Pavlov yang menjadi seorang pendeta. Pavlov dididik di sekolah gereja dan melanjutkan pendidikan ke seminari teologi. Pavlov lulus dengan gelar sarjana kedoktoran dengan bidang dasar fisiologi. Pada tahun 1884, ia menjadi direktur Departemen Fisiologi pada Institute of Experimental Medicine dan memulai penelitian mengenai fisiologi pencernaan. Sebenarnya, Pavlov bukanlah ahli psikologi. Ia bahkan anti dengan teori-teori psikologi karena dianggapnya kurang ilmiah. Meskipun demikian, Pavlov memegang peranan yang sangat penting dalam psikologi karena studinya mengenai refleks yang merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme. Ivan Pavlov terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respons. Pandangan yang paling penting adalah bahwa aktivitas psikis sebenarnya tidak lain dari rangkaian-rangkaian refleks belaka. Karena itu, untuk mempelajari aktivitas psikis, kita cukup mempelajari refleks saja. Eksperimen teori belajar Pavlov. Dalam eksperimennya, classic conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Mari kita lihat gambar berikut. Gambar pertama, jika anjing diberi sebuah makanan, maka secara otonom anjing tersebut akan mengeluarkan air liur. Pada gambar kedua, memperlihatkan anjing tidak merespon atau mengeluarkan air liur ketika bel dibunyikan. Dalam gambar ketiga, anjing diberikan makanan setelah bel dibunyikan terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur sebagai akibat dari pemberian makanan. Pada gambar keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang, maka ketika bel dibunyikan tanpa dihadiahi makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur. Pavlov mengemukakan 4 peristiwa eksperimental dalam proses akuisisi dan penghapusan, yaitu unconditioned stimulus, suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaan dapat menimbulkan refleks organismik. Contohnya adalah makanan. Yang kedua, conditioned stimulus merupakan suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi. Contohnya adalah bunyi bel. Yang ketiga adalah unconditioned response, merupakan refleks alami yang ditimbulkan secara otonom, seperti mengeluarkan air liur. Dan yang terakhir adalah conditioned response, merupakan refleks yang dipelajari dan muncul akibat dari penggabungan stimulus terkondisi dan stimulus tidak terkondisi, seperti keluarnya air liur akibat penggabungan makanan dan bunyi bel. Dengan saya, Muslimatul Haq, akan menjelaskan tentang hukum-hukum teori belajar Pavlov. Pertama, extension. Jika anjing terus-menerus diberikan bunyi bel, kemudian keluar air liur tanpa diberi makanan,
maka conditioning stimulus untuk menimbulkan respon air liur akan hilang. Hal ini disebut extinction atau penghapusan. Kedua, stimulus generalization. Rangsangan yang sama menghasilkan tindak balas yang sama. Ketiga, discrimination. Individu dapat membedakan antara rangsangan yang ditimbulkan dan memilih untuk tidak bertindak balas. Dan yang keempat adalah tingkat penganalisisan yang tinggi. Secara garis besar, terdapat dua hukum teori belajar Pavlov, yaitu pertama, law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dari stimulus lainnya akan meningkat. Dan yang kedua adalah law of respondent extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Maka, menurut teori conditioning, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya conditions dan kemudian menimbulkan respons. Prinsip-prinsip teori belajar Pavlov. Pertama, pembentukan kebiasaan. Kedua, interaksi antar organisme dan lingkungan. Ketiga, membuat perubahan pada individu. Keempat, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas atau unconditioned stimulus dan conditioned stimulus. Saya, Hayatun Nufus, akan menjelaskan tentang penerapan teori dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama, segala tingkah laku manusia adalah hasil dari conditioning. Poin yang kedua, terdapat situasi yang sama seperti pada anjing dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bunyi bel di sekolah sebagai penanda waktu. Tanpa disadari, terjadi proses menandainya bunyi, yaitu bunyi bel masuk kelas, istirahat, ataupun pulang sekolah. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara itu, individu tidak menyadari jika dia tengah dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Aplikasi teori belajar Pavlov. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar Pavlov adalah ciri-ciri yang mendasarinya, yaitu 1. Mementingkan pengaruh lingkungan. 2. Mementingkan bagian-bagian. 3. Mementingkan peranan reaksi. 4. Mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. 5. Mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. 6. Mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. 7. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Penerapan teori belajar Pavlov yang salah dalam suatu pembelajaran dapat mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu poin yang pertama, guru sebagai pusat dan bersikap otoriter. Poin yang kedua, komunikasi berlangsung satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari siswa, dan siswa dianggap pasif. Kelemahan dari teori ini sendiri adalah teori ini menganggap bahwa belajar hanyalah terjadi secara otomatis. Teori ini memang tepat jika kita hubungkan dengan kehidupan binatang. Namun, pada manusia hanya dapat kita terima dalam hal-hal belajar tertentu, seperti mengenai skill dan pembiasaan pada anak-anak kecil. Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 1.
Ivan Petrovich Pavlov 1849 sampai dengan 1936 adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon. 2. Eksperimen Pavlov. Anjing, bila diberikan sebuah makanan sebagai unconditioned stimulus, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur sebagai unconditioned respon. Jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Sehingga dalam eksperimen ini, anjing diberikan sebuah makanan sebagai unconditioned stimulus setelah diberikan bunyi bel sebagai conditioned stimulus terlebih dahulu. Sehingga anjing akan mengeluarkan air liur sebagai unconditioned respon akibat pemberian makanan. Setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel sebagai conditioned stimulus tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon. 3. Menurut teori conditioning Pavlov, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat condition yang kemudian menimbulkan reaksi respon. 4. Pada manusia, teori ini hanya dapat diterima dalam pembelajaran mengenai peningkatan skill dan pembiasaan pada anak-anak kecil. Demikian presentasi kami mengenai teori behavioristik Ivan Petrovich Pavlov. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.